Shalom dan selamat pagi anak-anak yang saya kasihi, khususnya seluruh siswa kelas 10. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran kita hari ini, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Baik, sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersuka cita bahwa pagi hari ini Engkau membangunkan kami semua dengan tubuh yang kuat sehat, bahkan dengan semangat yang baru untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kami secara khusus di dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran kami pada sepanjang hari ini, terutama mata pelajaran pendidikan agama Kristen pada saat ini. Kami mohon Tuhan menyertai dan mengaruniakan hikmat sehingga materi ini benar-benar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, membawa perubahan berdampak bagi kehidupan kami sebagai remaja Kristen. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab. Sebab di dalam kehidupan kita sebagai seorang remaja secara khusus, tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan keluarga, gereja, maupun masyarakat. Sehingga kita harus lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah diperlakukan secara tidak adil. Untuk hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kasih itu dapat menghasilkan perubahan. Ayat Alkitabnya yaitu Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Peserta didik dapat memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, yaitu kasih, kesetiaan, keadilan dalam kehidupan. Dan kemudian peserta didik dapat membuat puisi atau komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani, yaitu kesetiaan, kasih, keadilan di dalam kehidupan. Anak-anak, menurut kalian, kekuatan apa yang paling dahsyat di dunia ini? Apakah kekuatan negara adidaya? Atau mungkin kekuasaan yang tidak terbatas dari seorang penguasa yang paling ditakuti oleh rakyatnya? Ataukah kekuatan seorang presiden, raja, gubernur, atau pejabat di daerah setempat? Atau kekuatan uang orang yang paling kaya? Nah, anak-anak, apa yang sudah disebutkan tadi ternyata ada sebuah kekuatan yang paling besar dan dapat mengubahkan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan cinta kasih. Nah, menurut Warren Buffett ini adalah seorang yang terkaya di dunia. Dia pernah ditanya, kira-kira apa nasihat terbaik yang ia pernah terima? Lalu dia menjawab, kekuatan dari cinta kasih tanpa syarat adalah hal yang luar biasa. Maksudnya bahwa tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tak bersyarat. Jadi anak-anak, kekuatan cinta kasih ini begitu besar sehingga atau bahkan banyak
agama-agama di dunia yang mengajarkan tentang cinta kasih. Mereka mengajarkan para pemeluknya untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak oknum yang tidak benar-benar menjalankan perintah agamanya dengan sungguh-sungguh. Atau bahkan banyak juga orang yang kurang memahami apa itu cinta kasih, sehingga seringkali tindakan mereka justru merugikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Baik, yang pertama kita akan belajar dari Alkitab ya. Dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24 ya, kita akan menemukan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Nah, kisah ini mencerminkan kasih Allah kepada kita yang adalah manusia berdosa. Lebih tepatnya perikop ini bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Mungkin kalian sudah sering dengar. Anak yang hilang ini atau si bungsu, dia meminta agar diadakan pembagian harta warisan. Padahal ayahnya pada saat itu masih hidup. Sehingga tetapi ayahnya pada waktu itu membagi harta warisannya kepada anak-anaknya. Lalu si bungsu pergi meninggalkan rumah, tetapi dengan harta warisan yang diberikan oleh ayahnya kepadanya itu tidak dipergunakan dengan baik. Dia hidup berfoya-foya, uangnya dihambur-hamburkan sampai habis, dan pada akhirnya dia hidup sangat sengsara, bahkan dia harus bekerja di kandang babi untuk bisa memperoleh makan di sana. Lalu dalam penderitaannya pada saat itu dia teringat kepada ayahnya, dia merenungi seluruh perbuatannya, kemudian dia memutuskan untuk kembali pada ayahnya. Tentu saja ini membutuhkan keberanian. Ketika dia berjumpa dengan ayahnya, dia kembali pada ayahnya, ayahnya sangat gembira, ayahnya sangat bersuka cita menyambut kepulangan anak bungsunya. Bahkan diceritakan bahwa ayahnya meminta agar anaknya diberi pakaian yang bagus, bahkan diadakan pesta penyambutan untuk menyambut kepulangan anak bungsu tadi. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita melihat ya bagaimana kasih itu ternyata dapat menghasilkan perubahan yang sangat luar biasa. Kalau dalam cerita ini, ayah tersebut adalah Allah ya, Allah yang mencintai manusia tanpa syarat. Bahkan ketika kita berlumuran dosa, Allah mau menerima kita dalam keadaan apapun. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di sini ada tugas pertama. Silakan kalian tuliskan salah satu pengalaman pribadimu tentang bagaimana orang tuamu rela berkorban untuk keluarganya. Anak-anak, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang James Kim? Ya, dalam kisah James Kim ini mengisahkan tentang cinta kasih seorang ayah kepada keluarganya. James Kim adalah seorang laki-laki keturunan Korea yang lahir di Amerika Serikat. Ia bekerja di San Francisco sebagai seorang jurnalis produk-produk teknologi industri di sebuah majalah di kota itu. Pada tanggal 17 November 2006, pada masa liburan pengucapan syukur, Kim bersama istrinya, Kathy, dan kedua anak perempuan mereka, Sabina dan Penelope, masing-masing berusia 9 bulan dan 4 tahun, pergi berlibur ke Seattle untuk mengunjungi teman-teman mereka. Dari Seattle mereka pergi ke arah Gold Beach, sekitar 220 km jauhnya dari pesisir Oregon.
Kim dan keluarganya berhenti di sebuah restoran di kota tersebut di Oregon untuk makan malam. Setelah makan malam, mereka kembali menyusuri jalan raya. James Kim mengemudikan mobil, sementara Kathy menjadi pengamat jalan. Di tengah perjalanan, kedua suami istri itu membuat beberapa kesalahan yang fatal. Untuk mencapai Gold Beach, mereka harus mengambil rute 42 dengan melalui exit 119. Mereka tidak melihat exit itu, melainkan justru berjalan terus. Kesalahan demi kesalahan terjadi sehingga akhirnya mereka terjebak di badai salju. James dan Kathy berusaha menggunakan telepon genggam mereka, namun ternyata tidak ada signal di sana. Kata mereka bahwa mereka hanya menunggu dan yakin bahwa pasti ada orang yang akan mencari. Kathy menceritakan apa yang dia alami pada saat itu. Keesokan harinya, James membuat tulisan SOS di salju untuk menarik perhatian orang. Mereka mulai kehabisan makanan. Pada hari ketiga, Kathy pun memutuskan untuk menyusui kedua anaknya. Pada hari ketujuh, James memutuskan untuk mengambil jalan satu-satunya yang tersisa. Ia meninggalkan mobilnya untuk mencari pertolongan. Sementara itu, ayah James, seorang hartawan, memberangkatkan 3 helikopter dan sebuah tim pencari dengan 25 orang. 2 perusahaan telepon genggam menawarkan bantuan untuk mencari keluarga Kim itu lewat telepon genggam mereka. Pada hari yang ke-9, pilot helikopter John Rahor menemukan mobil Kim. Ia mengirimkan pesan lewat radio dan dalam beberapa menit saja lebih banyak helikopter yang datang. Mereka menemukan Kathy, Kim, dan kedua anaknya yang menderita sengatan salju dan sangat kelaparan. Tetapi mereka selamat. Sementara James, dia tidak ditemukan. Di mana James? Ternyata ia berusaha mencari jalan untuk menemukan pemukiman orang. Namun, lagi-lagi James salah mengambil jalan sehingga ia malah semakin jauh dari pemukiman. Dan akhirnya, belakangan James ditemukan meninggal. Nah, anak-anak, pelajaran apa yang kita dapat dari kisah ini? Bahwa kisah ini menggambarkan cinta kasih seorang ayah yang begitu luar biasa. Bahkan ia mau mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya meskipun pada akhirnya dia gagal atau meninggal dunia. Sekarang mari kita lihat apa itu cinta kasih. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana dituliskan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat dari ayat ini, jelas bahwa Allah ternyata begitu mengasihi umat manusia sehingga Allah mengutus anaknya Yesus Kristus bagi kita semua. Hal ini menggambarkan cinta Allah yang begitu luar biasa. Cinta Allah juga merupakan kekuatan yang luar biasa yang dapat mengubahkan kehidupan kita jika kita hidup mengalami pembaharuan atau pertobatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi di dalam kehidupan kita banyak sekali orang yang salah paham. Mereka mengira bahwa Yesus datang untuk menjanjikan hidup kekal kalau kita sudah mati. Nah, pemahaman ini tentu saja keliru ya, karena jika demikian seolah-olah iman Kristen itu baru dapat kita rasakan manfaatnya kalau kita meninggal. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ada Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bagaimana pemungut cukai? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari ayat ini, bahkan perintah Yesus bukan hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, tetapi bahkan harus mengasihi musuh kita. Ya, kita harus mengasihi musuh kita, bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Anak-anak, yang keempat adalah poin mengubah dan mendamaikan, ya, mengubah dan mendamaikan. Dr. Martin Luther King, ya, dia adalah seorang pendeta gereja baptis berkulit hitam dari Amerika. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Artinya bahwa kebencian itu tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Roma pasal 19 ayat 9 sampai 21. Ya, di sana kita lihat poinnya di dalam ayat 20 sampai 21 ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Intinya adalah dari ayat ini bahwa kita harus mampu mengatasi kemarahan dengan cinta kasih. Apalagi kita sebagai seorang remaja yang terkadang emosinya itu tidak stabil. Memadamkan api permusuhan. Bagaimana kita dapat memadamkan api permusuhan? Anak-anak ingat ya, api tidak dapat dipadamkan dengan api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Sehingga api permusuhan juga demikian. Kita tidak bisa melawan orang yang kita benci, orang yang memarahi kita dengan emosi yang tidak terkendali, melainkan kita harus merespon dengan penuh kasih. Karena dengan demikian, kalau api ketemu dengan api, maka api itu akan semakin besar. Tetapi jika api dipadamkan dengan air, disiram dengan air, maka api itu akan padam. Begitu juga jika kita berjumpa dengan orang yang mungkin tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik terhadap kita, kalau kita menanggapinya dengan sabar, dengan cinta kasih, maka kemungkinan besar bahwa orang itu justru akan mampu meredakan emosinya dan berdamai dengan kita. Paling tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan diri sendiri atau banyak. Nah, tugas ya, di sini ada tugas yang akan dikerjakan, nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Tugas nomor 2 tadi sudah, yang pertama. Ya, yang kedua, jelaskan maksud pernyataan Martin Luther King, yaitu kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh sikap orang yang tidak suka berbuat kebaikan. 4. Tuliskan pengalaman hidupmu dalam menghadapi teman yang tidak menyukaimu. 5. Buatlah puisi pendek yang berisi komitmenmu untuk mengasihi orang yang membencimu. Nah, pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Yang pertama adalah bahwa cinta kasih itu dahsyat, adalah kekuatan yang luar biasa karena dapat mengubah benci, kebencian, konflik menjadi perdamaian, menjadi kedamaian, atau membawa kedamaian bagi kehidupan kita secara pribadi maupun orang-orang di sekitar kita. Agama-agama di sekitar kita juga mengajarkan cinta kasih. Tetapi banyak orang yang tidak memahami apa itu cinta kasih, sehingga seringkali orang justru memilih jalan kekerasan untuk
mengajarkan atau menyampaikan apa yang menurut dia benar kepada orang lain. Cinta kasih dapat memadamkan kebencian. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Baik anak-anak, dengan demikian berakhir materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut pada minggu depan ya. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini dan masih ada tugas yang harus kami kerjakan melalui Google Classroom. Tuhan menolong kami dengan kuat dan hikmat-Mu sehingga kami benar-benar dimampukan tidak hanya mengerjakan atau menjawab soal yang diberikan bagi kami, tetapi kami dimampukan untuk mendasari setiap tindakan, perilaku, pikiran kami dengan cinta kasih, sehingga kami cinta kasih yang ada di dalam hati kami itu mencerminkan cinta kasih Kristus yang mencintai kami umat manusia tanpa syarat. Karena kami sadar bahwa cinta kasih Allah itu mengubahkan segalanya, bahkan mengubahkan kehidupan kami manusia yang berdosa, sehingga kami juga harus mampu mengasihi, mencintai orang lain tanpa syarat. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.